Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bu Riri ya, di mata kuliah Botani Farmasi. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah berbicara banyak begitu ya mengenai taksonomi. Apa sih taksonomi itu gitu? Kemudian bagaimana sih sejarah perkembangannya kok bisa sampai taksonomi yang dipakai itu ada 7 kingdom dan seterusnya begitu ya. Nah, di pertemuan yang ketiga ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita ceritakan, yang akan kita obrolin gitu ya. Nah, yang pertama ini kita akan ngobrolin mengenai pencirian. Pencirian itu apa sih begitu? Kemudian kita akan ngobrolin konsep sifat. Konsep sifat itu ada berapa aja, seperti apa aja sih sifat itu, begitu ya. Kemudian karena kemarin kita ngomongin tentang taksonomi, hari ini kita ngomongin tentang sumber bukti taksonomi. Jadi bukti-bukti taksonomi itu bisa didapat dari mana saja, begitu ya. Oke, kita langsung aja ke materi kita yang pertama, kita akan ngobrolin tentang pencirian. Pencirian ya, bukan pencurian, lain lagi gitu ya. Kalau pencirian tuh kita bakal ngobrolin kayak gini. Jadi ceritanya, hampir semua kegiatan botani sistematik itu akan melibatkan sifat dan ciri-ciri dari tumbuhan, serta juga variasinya seperti apa gitu. Nah, sifat dan ciri-ciri ini mungkin orang itu bisa menggambarkan konsep untuk mengenali suatu takson atau kelompok suatu organisme begitu ya. Nah, sifat ini secara umum dapat diartikan sebagai petanda yang mengacu pada bentuk, kemudian pada susunan, kemudian kelakuan tumbuhan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membandingkan atau mendeterminasi begitu ya, memisahkan, mengelompokkan gitu ya, suatu tumbuhan dari yang satu dengan yang lainnya. Jadi ciri-ciri ini, ciri itu sendiri didefinisikan sebagai wujud gitu ya, yang merupakan suatu persyaratan atau ekspresi sifat yang bisa diukur, dihitung, atau diberi nilai. Fungsi dari pencirian ini adalah untuk mengelompokkan berdasarkan dengan suatu kesamaan gitu ya, suatu kekhasan gitu. Nah, contoh dari sifat itu adalah contoh ya, ini tinggi, tinggi pohon itu ada yang 5 meter, ada yang cuman pendek, cuman apa namanya, 1 meter gitu ya. Kemudian contoh sifat yang lain itu adalah pinggir daun. Apakah pinggir daunnya ini rata atau bergerigi, ujungnya runcing atau ujungnya berbentuk oval begitu ya. Ini adalah contoh-contoh sifat atau ciri-ciri yang ada dalam tumbuhan begitu. Nah, ini kalau mau apa namanya, contoh aja sih untuk pencirian gitu ya, pencirian suatu tanaman dikotil dan monokotil itu bisa dicirikan berdasarkan hal-hal ini gitu. Yang pertama dari sini yang monokotil ini cuman namanya mono ya. Jadi dia cuman punya satu kotiledon. Sedangkan kalau yang dikotil namanya di berarti dia punya dua kotiledon begitu. Kemudian dari bentuk daunnya dia biasanya sejajar atau melengkung gitu ya. Sedangkan kalau yang dikotil biasanya dia menjari. Nah, menjari seperti ini atau bisa jadi dia menyirip. Nah, ciri selanjutnya gitu ya. Ciri selanjutnya dari tumbuhan dikotil dan monokotil, kalau dari monokotil itu bisa dilihat dari berkas pembuluhnya. Kalau yang monokotil itu pembuluhnya tersebar, bisa di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Kalau yang dikotil itu teratur, dia muter di sini. Nah, ada di sini dia teratur, sedangkan kalau yang monokotil itu tersebar. Perbedaan cirinya juga kalau yang monokotil itu bisa dilihat dari kelopak bunganya.
Kalau yang monokotil itu kelopak bunganya biasanya kelipatan dari 3, jadi ada 3 kelopak, kemudian kelipatan 3 berapa? 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bisa jadi malah 9, banyak banget gitu ya. Kemudian kalau yang dikotil itu kelipatan 4 dan 5. Bisa jadi kelopaknya itu ada 4, 5, atau kelipatannya begitu. Kemudian dari sistem perakarannya sendiri, ciri dari monokotil itu biasanya akarnya dia adalah akar serabut. Sedangkan kalau yang dikotil dia akarnya berupa akar tunggang gitu. Itu tadi kita ngobrolin tentang pencirian. Nah, sekarang kita akan ngobrolin konsep dari sifat. Ternyata dalam taksonomi, sifat itu ada dibagi jadi beberapa sifat umum gitu ya. Yang pertama sifat analisis dan sintesis. Kemudian ada sifat kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada lagi sifat makro dan juga sifat mikro. Yang terakhir ini sifat umum dalam taksonomi adalah sifat biologisnya. Nah, perbedaannya antara sifat-sifat ini seperti apa? Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kita akan ngobrolin yang sifat umum, analisis, dan sintesis dalam taksonomi. Bedanya apa sih gitu ya? Jadi kalau sifat analisis ini bisa juga disebut sebagai sifat diagnostik gitu ya. Kenapa dia bisa disebut sebagai sifat diagnostik? Karena pada sifat ini dia tuh punya batasan atau kekhasan gitu ya, yang punya kisaran variasi lebih luas dan juga punya bermacam pola variasi. Jadi sifat ini bisa digunakan untuk identifikasi, pencirian, dan pembatasan suatu takson atau kelompok organisme. Sedangkan kalau yang sintesis, ini sifatnya terdapat serba sama gitu ya dan luas merata pada seluruh anggota suatu takson bertingkat lebih tinggi. Jadi bedanya kalau analis itu dia lebih spesifik, lebih khas, sedangkan sintesis sifat yang sintesis itu lebih umum. Jadi banyak ditemukan di mana-mana. Makanya yang sering digunakan untuk mengelompokkan suatu takson gitu ya, mengklasifikasikan itu adalah sifat analis atau tadi dibilang sebagai sifat diagnostik. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi sifat taksonomi kuantitatif dan kualitatif. Bedanya apa? Kalau dari namanya aja, kuanti sama kuali. Bedanya kan kalau secara kasarannya gitu ya, kuanti itu bisa dihitung, kuali itu enggak gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan sifat taksonomi kuantitatif itu adalah sifat yang ciri-cirinya bisa dinilai secara langsung, entah itu dengan cara menghitung atau mengukur gitu ya. Jadi dia bisa dinyatakan dalam eh, angka gitu ya, bisa diangkakan gitu. Contoh, lebar daun, panjang perbungaan, itu kan kita bisa nyatakan dalam satuan sentimeter gitu ya, ada angkanya. Entah itu daun itu 5 sentimeter seperti ini ya. Ini ada gambar daun, kemudian diukur menggunakan penggaris gitu. Oh, ternyata dia 5 sentimeter. Nah, sifat ini namanya adalah sifat kuantitatif. Atau kalau daun kecil-kecil gitu ya, kayak abrivolium gitu, oh dia hanya 1 senti gitu. Nah ini tetap bisa diukur berarti dia sifatnya kuantitatif. Atau bisa juga dengan cara menghitung jumlah benang sari. Oh benang sarinya jumlahnya sekian gitu. Atau jumlah lembar mahkota bunga gitu. Atau yang tadi kita ceritain tadi ada apa namanya kelopak bunganya jumlahnya berapa gitu. Oh, ternyata dia kelopak bunganya ada 6 gitu. Kalau 6 tadi berarti dikotil apa monokotil? Monokotil. Kalau yang kelipatan 4 atau 5 itu ada yang dikotil. Jadi yang ada angkanya itu adalah sifat taksonomi kuantitatif. Nah, kalau kualitatif
kita tidak bisa menghitung atau memberikan data angka gitu ya. Jadi sifat kualitatif ini kita hanya menggambarkan dengan bentuk atau kita deskripsikan saja bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita tidak ada data angka di sana. Contoh, posisi duduk daunnya seperti apa? Apakah posisi duduk daunnya itu berhadapan? Apakah berseling begitu? Kemudian bentuk buahnya itu seperti apa? Apakah dia buah buni ataukah dia buahnya kotak gitu ya? Seperti yang saya bilang tadi, apakah daunnya ini bentuk ujungnya runcing atau oval? Kemudian apa namanya? Permukaannya ini kasar atau halus begitu ya. Jadi ini adalah sifat yang tidak bisa didapatkan data angkanya. Sifatnya hanya didapatkan dari deskripsi bentuknya saja begitu. Nah, tapi di sini dia punya nilai yang penting daripada sifat kuantitatif. Karena apa? Karena sifat kuantitatif itu kadang punya kisaran yang luas, terutama pada sifat yang berasal dari bagian vegetatif. Seringkali dia juga dipengaruhi sama faktor-faktor lingkungan. Jadi faktor sifat kualitatif ini sangat penting begitu ya. Nah, sudah ada sifat analis sama sistematis, ada sifat taksonomi kuantitatif sama kualitatif. Sekarang oh ini contohnya nih. Contoh yang kualitatif tadi ya. Yang kualitatif ini contohnya adalah daun. Posisi daunnya, apakah dia melingkar? Nah, melingkar ini kayak yang ini, nomor 1 ini ya. Apakah dia melingkar daunnya? Muter gitu ya. Contohnya ini adalah daun mangga gitu ya. Dia melingkar atau biasa disebut sebagai spiral gitu. Apakah dia berseling? Jadi daunnya selang-seling kanan kiri gini ya. Ini contoh daunnya adalah daun meranti gitu, atau berhadapan. Nah, jadi ada sepasang ini ya berhadapan, atau kalau nama lainnya adalah opposite gitu ya. Contohnya ada di jambu air, ataukah dia malah posisinya bersilang, berhadapan. Nah ini dekusata ya, bersilang berhadapan. Jadi dia berhadapan tapi kemudian bersilang lagi, tetapi antar bersilangnya ini dia berhadapan gitu ya. Ini namanya adalah dekusata. Contohnya kalau teman-teman lihat itu ada di bunga asoka. Pernah lihat bunga asoka kan? Sering kan bunga asoka itu seperti ini gitu daunnya. Kemudian ada juga yang bentuk daunnya itu adalah daun berkarang yang kayak gini nih. Nah, ini kalau bentuk berkarang ini nama lainnya adalah verticillata gitu. Nah, contohnya ini daun pule. Nah, ini namanya deskripsi secara kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke sifat taksonomi yang makro dan mikro. Bedanya apa sifat taksonomi makro sama mikro? Jelas, kalau makro itu besar, kalau mikro itu kecil gitu ya. Jadi sifat taksonomi yang makro ini adalah sifat-sifat yang diacu berdasarkan perspektif skala agak besar sebenarnya dari suatu keadaan. Maksudnya gimana? Jadi ya kayak kita melihat suatu keadaan saja kemudian kita ambil datanya. Ya kayak kita tadi mengamati, oh daunnya bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akarnya bentuknya seperti itu. Oke, batangnya bentuknya begini, begitu ya. Nah, itu adalah sifat makro. Sedangkan kalau yang mikro ini adalah yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini perlu metode untuk mendapatkan data ini. Misalnya, bisa menggunakan TEM atau SEM, bisa pakai kromatografi, elektroforesis, macam-macam gitu ya. Nah, ini contohnya ya, bisa menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, atau malah yang KCKT, kromatografi kinerja, KCKT, kromatografi cair, kinerja tinggi, atau kalau bahasa Inggrisnya HPLC gitu ya, High Performance Liquid Chromatography. Atau bisa dengan analisis spektrofotometri gitu ya. Dari data itu kita bisa ngelihat yang
mikro-mikro gitu ya, yang nggak bisa dilihat dengan mata begitu saja. Contoh, kandungan senyawa kimia yang ada dalam bawang merah nih ya, ada monosulfit, ada disulfit, sulfon, kemudian furan, hidrokarbon. Ini kita nggak bisa lihat makronya bagaimana, jadi kita lihat ini dengan menggunakan suatu instrumen, menggunakan suatu alat dan metode tertentu. Atau kalau kita pengen melihat sekuen DNA yang ada pada tumbuhan, itu kan kita nggak bisa melihat dengan kasat mata begitu ya. Jadi sekuen DNA ini kita bisa lihat dengan menggunakan metode contoh elektroforesis begitu atau PCR, RAPD gitu, macam-macam. Jadi kita tetap menggunakan suatu metode dan alat tertentu gitu. Nah, itu tadi sifat makro dan mikro. Sekarang kita berbicara tentang sifat taksonomi biologis. Apa itu sifat taksonomi biologis? Jadi sifat biologis ini adalah biasanya adalah sifat yang jelas dan punya peranan penting dalam organisme gitu ya. Mengenai biologisnya dia gitu. Jadi sifat taksonomi biologis ini dibagi jadi 3 tipe. Apa aja itu? 3 tipe itu yang pertama sifat fungsional, kemudian ada sifat evarmonik, sama sifat adaptif. Bedanya apa antara 3 sifat ini gitu ya? Kalau sifat fungsional, dia lebih erat kaitannya dengan fungsi-fungsi khusus, namanya fungsional begitu ya. Jadi dia kaitannya adalah mengenai fungsi-fungsi khusus organ yang ada dalam tumbuhan gitu. Kemudian kalau sifat evarmonik, apa sifat evarmonik? Jadi sifat ini adalah sifat yang berhubungan dengan cara hidup dari suatu tumbuhan. Sedangkan kalau sifat adaptif itu variasi sesuai dengan kondisi lingkungan luar atau lingkungan eksternal gitu ya. Jadi sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungannya begitu. Nah, itu tadi mengenai sifat-sifat taksonomi. Sifat-sifat taksonomi ya benar, sifat-sifat taksonomi. Sekarang kita akan ngobrolin tentang sumber bukti taksonomi. Jadi taksonomi itu bisa didapat dari mana sih, sumber buktinya tuh apa gitu. Nah, kita akan ceritakan di sini. Ternyata sumber bukti taksonomi itu ada banyak sekali. Ada morfologi, ada embriologi, ada anatomi, kemudian palinologi, sitologi, fisiologi, fitokimia, sampai ke penyebaran geografi itu merupakan sumber bukti dari taksonomi. Lah kok bisa ini digunakan sebagai sumber bukti taksonomi? Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Mulai dari morfologi. Apa sih morfologi itu gitu ya? Morfologi itu adalah bentuk dan susunan tubuh dari suatu tumbuhan. Ya, jadi data morfologi ini seringnya menunjukkan cara-cara tumbuhan tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungan dan evolusinya. Sehingga ada dilihat dari bentuk dan susunan tumbuhan itu kan dia punya ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri inilah yang nantinya digunakan sebagai sumber pembuatan takson atau kelompok-kelompok dalam organisme yang nantinya disusun dalam taksonomi. Nah, morfologi ini kita bisa lihat dalam beberapa sudut pandang, beberapa sudut pandang gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat morfologi itu dari perawakan dari tumbuhannya itu sendiri seperti apa. Kemudian organ dalam tanahnya, tanaman itu seperti apa gitu. Kemudian morfologi daunnya bagaimana. Nah, ini hal-hal yang mendasari dalam morfologi untuk menentukan takson. Nah, tadi kita ngomong yang pertama perawakan dari tumbuhan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi perawakan ini kita lihat dari berbagai aspek. Ukurannya seberapa gede gitu ya. Kemudian percabangannya itu bentuknya seperti apa.
penyebarannya dia tersebar di mana saja, kerapatannya, bentuknya bagaimana, tekstur daunnya, kemudian sistem perakaran, periodisitas gitu ya. Nah, kita akan bahas beberapa. Yang pertama, percabangan pada batang. Jadi perawakan itu bisa dilihat dari percabangan pada batang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat suatu tanaman, kemudian dilihat batangnya itu percabangannya seperti apa, monografinya. Yang pertama ada bentuk monopodial. Bentuk monopodial tuh kayak gini loh. Nah ini batang pokoknya jelas, terlihat jelas gitu. Nah ini monopodial ini gambarnya seperti ini. Contoh percabangan batang monopodial ini contohnya ada pohon cemara. Kemudian yang kedua ini adalah simpodial, batang pokoknya tidak jelas. Kalau yang ini kan jelas nih, batang pokoknya tuh yang ini loh. Yang ini kemudian bercabang gitu. Sedangkan kalau yang ini batang pokoknya yang mana itu tidak jelas. Nah, ini namanya simpodial. Contoh kalau teman-teman ngelihat ada di sawo manila. Kemudian ada yang bentuk percabangannya itu menggarpu atau dikotom gitu ya. Nah, ini gambarnya kayak gini. Jadi setiap bercabang ada 2 cabang yang sama besarnya gitu. Nah, ini yang menggarpu atau dikotom ini salah satu contohnya adalah tanaman paku adam. Kemudian kita bisa lihat tadi apa namanya? Perawakan itu bisa dilihat juga dari jenis akarnya, sistem perakarannya. Apakah dia sistem perakarannya menggunakan akar tunggang, apa akar serabut, atau dia malah akar gantung seperti yang ada. Kalau akar gantung tuh di mana? Contohnya di apa sih namanya yang banyak Mbak Kuntinya tuh beringin gitu ya, di beringin gitu. Atau akar napas, kalau akar napas tuh biasanya yang punya tembakau gitu ya. Atau dia akarnya akar pelekat gitu yang nempel-nempel di tembok gitu ya. Itu juga masuk ke sistem perawakannya itu seperti apa gitu. Terus kita juga bisa lihat bentuk batang dari tanaman itu bagaimana gitu. Apakah bentuknya itu bulat? Ya bulat ya kayak kayu jati gitulah, bulat gitu ya. Ataukah dia triangularis? Apa itu triangularis? Bentuknya kayak kalau dipotong itu kayak segitiga begini. Atau quadrangularis, kuadra itu 4 ya. Quadrangularis itu 4, sisinya ada 4 sisi. Nah, bentuk batangnya seperti apa? Ini juga bisa kita lihat monografinya gitu. Morfologinya. Kemudian organ dalam tanah. Organ dalam tanah itu ternyata juga merupakan ini loh, sisi yang kita lihat dari morfologi organ dalam tanah. Jadi organ dalam tanah itu ada biasanya kita jarang ngelihat gitu ya karena dia ada di dalam tanah tapi ternyata dia juga eh, merupakan data yang berharga begitu dalam pemisahan taksonomi. Jadi kita bisa ngelihat untuk apa namanya mengkelompokkan gitu ya, mengkelompokkan suatu takson itu kita bisa lihat organ dalam tanahnya. Apakah dia itu organnya berupa akar tunggang atau akar serabut atau perakaran adventif yang seperti ini gitu ya. Atau dia membentuk suatu umbi gitu ya. Nah, itu juga kita lihat. Kemudian morfologi yang kita lihat juga adalah dari daunnya. Ya. Kalau daunnya itu kita bisa lihat dari contoh aja nih. Jadi kalau daun tuh kita bisa ngelihat dari banyak sisi, entah itu ujungnya, kemudian pangkalnya, tulang daunnya, kemudian permukaannya seperti apa, apakah dia daun majemuk atau dia daun sejati gitu ya. Contoh aja sih di sini kita kasih contoh aja. Untuk morfologi ya. Morfologi kan tadi kalau kita ngomongin morfologi daun, kita kasih contoh aja morfologi daun berdasarkan dari bentuknya. Nah, ini ada macem-macem gitu ya bentuknya tuh. Contohnya seperti ini. Kalau yang
lancip gini ya. Ini berarti bangun dasar daunnya ini adalah berbentuk seperti pedang atau belati gitu ya. Kemudian kalau yang kayak gini nih. Nah, ini namanya bentuknya jorong. Kalau yang ini lonjong. Yang L ini namanya bentuknya seperti ginjal. Kalau yang M ini seperti jantung terbalik gitu ya. Jantung terbalik. Kalau yang kayak gini jantung gitu. Jadi ada macam-macam, ada yang bentuknya malah segitiga gitu ya. Ada yang seperti tombak nih yang R nih. Seperti tombak. Ada yang bentuknya belah ketupat nih, belah ketupat. Jadi ada macam-macam sekali bentuk dari bangun dasar daun gitu ya. Nah, kemudian selain dari perawakan, tadi kan kita ngelihat bukti taksonomi itu bisa dilihat dari perawakannya gitu ya. Dari perawakan, dari morfologi gitu ya. Dari morfologi kita bisa lihat dari perawakannya, kemudian bagian bawah tanah sama bagian daunnya. Nah, setelah itu bukti taksonomi yang kedua adalah embriologinya. Namanya embriologi, kita bisa ngelihat bagaimana sih pembentukan atau pertumbuhan pada tingkat permulaannya gitu ya. Perkembangan embrionya seperti apa gitu. Nah, data ini bisa berkaitan dengan struktur maupun proses embriologinya. Jadi kita bisa lihat kalau kita mau menentukan suatu takson gitu ya, bukti taksonnya kita bisa lihat apakah sistem embriologi dari tanaman ini apakah dia gimnosperme atau angiosperme gitu. Kemudian apalagi? Dari kita juga punya data data bukti taksonomi itu bisa dari anatominya. Kalau tadi morfologi itu adalah gambaran besarnya gitu ya, yang secara kasat mata itu terlihat, kalau anatomi itu adalah semacam morfologi juga gitu ya, deskripsi juga, tapi bagian dalamnya dari sel-sel jaringannya begitu ya. Contoh, contoh anatominya itu adalah berkas pembuluh gitu ya di sini contohnya. Kalau yang tadi kita lihat berkas pembuluhnya punyanya dikotil, punyanya kelompok dikotil, dia itu teratur di sini. Sedangkan berkas pembuluhnya punya monokotil, tanaman-tanaman yang monokotil itu berkas pembuluhnya tersebar. Nah, yang kayak gini-gini, ini kita bisa gunakan datanya sebagai bukti taksonomi. Jadi dikelompokkan berdasarkan anatominya begitu ya. Contoh juga susunan stomata. Susunan stomata itu ada macam-macam. Ada anomositik, ada anisositik gitu ya. Kemudian parasitik sama diasitik. Nah, ini teman-teman kalau mau ngelihat yang mikroskopik kayak gini, teman-teman bisa ngelihat buku Materia Medica Indonesia di perpustakaan ada, atau kalau teman-teman mau beli juga banyak yang jual gitu ya. Bukunya tebel sekali, nggak promosi saya, tapi kalau teman-teman butuh silahkan beli aja gitu. Tapi saya nggak jualan sih. Nah, setelah dilihat dari tadi kan ada morfologi, kemudian ada dari sistem embriologi, kemudian anatomi, ada lagi sistem palinologi. Apa itu sistem palinologi? Sistem palinologi itu adalah sistem atau studi yang mempelajari tentang serbuk sari dan spora gitu ya. Dilihat dari palinologinya ini untuk mengelompokkan suatu takson gitu ya, itu kita bisa lihat dari bentuk sama tipe aperturnya. Apakah dia bentuknya core, apakah dia bentuknya kolpus gitu ya. Kemudian letak aperturnya itu ada di mana gitu. Apakah dia ekuatorial, apakah dia tersebar secara merata. Pun ukuran polennya itu juga bisa kita gunakan untuk data mengklasifikasikan gitu ya, mengelompokkan suatu takson. Apakah dia sangat kecil? Sangat kecil itu kurang dari 10 nanometer. Apakah dia kecil? Kalau kecil itu 10 sampai 20 nanometer. Apakah dia sedang? 26 sampai 50 nanometer.
besar itu 52 sampai 100 nanometer atau sangat besar. Sangat besarnya dia itu adalah lebih dari 100 nanometer. Nah, ini bentuk umum sama ukurannya ya. Nah, ini contoh dari susunan polen itu. Yang pertama linear. Linear kan dia, lurus gitu ya. Atau dia bentuknya T. Ini T. T. Atau dia bentuknya tetra gitu ya, 4 gitu. Macem-macem. Kemudian bentuk ukiran eksinnya. Apakah dia bentuknya dia rata gitu ya, ukiran eksinnya, ataukah dia berduri? Bentuknya berduri, atau ada jala-jala ada jala-jala di permukaannya gitu ya. Kemudian letak alur dan lubang serbuk sari kita bisa lihat yang bagaimana gitu. Kemudian bentuk polennya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa gunakan data-data ini untuk mengelompokkan suatu takson, mencirikan suatu tanaman sehingga kita bisa kelompokkan dalam suatu takson. Nah, selain itu ada data apa lagi yang bisa mendukung, yaitu data sitologi. Apa itu data sitologi? Data sitologi itu adalah, data sitologi. Sitologi namanya logi-logi ya, berarti ilmu gitu ya. Sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk sel. Sit itu kan artinya sel. Logi itu ilmu gitu ya. Sitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi dalam konteks taksonomi ini, pendekatan sitologi ini diperuntukkan pada bahan-bahan inti sel, khususnya entah itu bentuk, kemudian jumlah, panjang, letak sentromer gitu ya, jumlah satelit, kemudian perilaku kromosomnya seperti apa pada saat pembelahan gitu ya. Jadi memang benar-benar mempelajari sel dari suatu tanaman itu gitu ya. Nah, ternyata dari sekian banyak tumbuhan itu baru ada sekitar 10%-nya dari jumlah tumbuhan yang ada yang sudah diteliti secara sitologi. Jadi masih jarang gitu ya yang mempelajari sitologi, padahal data-data sitologi ini bisa digunakan untuk untuk bekal mengelompokkan suatu takson gitu. Kepentingan nilai jumlah kromosom itu sebagai bukti taksonomi disebabkan karena kemantapannya dan dalam korelasinya untuk menggolongkan makhluk hidup secara alamiah gitu ya. Jadi jumlah kromosom pada semua individu tergolong jenis yang umum sehingga ciri ini punya nilai yang penting. Jadi sitologi ini mempelajari apa aja, contohnya dia mempelajari bentuk dari kromosom itu seperti apa. Kemudian jumlah kromosomnya itu ada berapa, ukuran kromosomnya itu seperti apa, gede apa kecil. Dia kromosomnya seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, setelah sitologi itu kita juga ada fisiologi. Nah, data-data fisiologi ini memang nggak secara langsung gitu ya digunakan untuk keperluan bukti taksonomi, tapi ini juga penting gitu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu yang tergolong dalam satu jenis kelompok itu dianggap punya sifat fisiologi yang sama. Nah, tapi kadang tumbuhan yang punya sifat morfologi yang sama itu punya sifat fisiologi yang berbeda gitu ya. Makanya data fisiologi ini penting, tapi nggak bisa digunakan secara langsung untuk bukti taksonomi gitu. Jadi perlu diolah dulu. Selain itu ada untuk bukti taksonomi itu kita ada data fitokimia. Nah, fitokimia itu apa sih gitu ya? Jadi namanya fito, tanaman, kimia ya kimia gitu ya, zat kimia yang ada dalam tanaman gitu. Jadi ceritanya kalau suatu tanaman itu kan punya sistem sistem metabolisme gitu ya. Dia akan menghasilkan metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, yang biasa digunakan untuk
penciri gitu ya. Kalau metabolit primer itu kan hampir di semua tanaman ada gitu ya, kembar-kembar aja gitu metabolit primernya ya itu aja. Mau di tumbuhan apa gitu ya sama aja. Cuman kalau metabolit sekunder ini bisa menjadi suatu ciri yang spesifik. Nah, makanya ciri ini berkaitan dengan proses biokimia tubuh yang bersifat fisiologis ya. Tadi saya bilang ya, dia punya sistem metabolisme kemudian menghasilkan produk metabolit sekunder gitu. Nah, produk metabolit sekunder inilah yang kemudian kita amati gitu ya. Kemudian kita lihat satu tumbuhan dengan yang lain, yang mana yang punya kesamaan fitokimia, yang bisa menghasilkan metabolit sekunder yang sama gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan ini gitu ya? Kita bisa melakukan dengan teknis analisis kromatografi gitu. Kromatografi ada macam-macam. Ada GISI gitu ya, gas kromatografi atau HPLC. HPLC itu high performance liquid kromatografi gitu atau pakai kromatografi lapis tipis yang masih sangat sederhana gitu ya. Jadi teknik-teknik ini bisa sangat membantu untuk mengungkapkan data-data biokimia atau fitokimia gitu ya sebagai bukti taksonomi. Nah, ciri kimiawi bisa punya nilai taksonomi yang tinggi kalau kita bisa membuktikan atau mendapatkan data itu secara konstan gitu ya. Kemudian dia tidak menyebar pada seluruh takson secara sama gitu. Biasanya ada pengaruh-pengaruh satu dengan yang lain sehingga bisa mempengaruhi ketersediaan si metabolit sekunder ini dalam tumbuhan gitu. Jadi ciri kimiawi atau fitokimia yang ada dalam tanaman atau tumbuhan ini bisa digolongkan jadi 3 kelompok. Apa saja itu? Yang pertama adalah eh, kandungan kimia yang langsung dapat dilihat gitu. Contohnya adalah kayak butiran pati itu kan kita lihat aja sebenarnya bisa gitu. Ya nggak dilihat dengan mata telanjang sih. Kita tetap pakai bantuan mikroskop gitu ya. Cuman kita tidak perlu sampai menganalisis pakai HPLC dan kawan-kawan tadi gitu. Jadi kita bisa amati saja secara langsung. Oh, ternyata dia ada butiran patinya. Patinya bentuknya seperti apa? Oh, dia kristal yang kecil-kecil gitu ya. Atau dia bentuknya agak kayak trapesium atau dia bentuknya seperti apa gitu. Jadi pati yang ada dalam suatu tanaman itu berbeda-beda bentuknya. Jadi kalau teman-teman ngelihat pati yang ada di gandum, kemudian pati yang ada di kentang, pati yang ada di apa lagi ya? Di ubi gitu ya. Ubi sih, singkong gitu ya. Itu berbeda-beda bentuk butiran patinya. Ini kita bisa amati saja dengan menggunakan mikroskop. Kemudian ada lagi berupa hasil tumbuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, metabolit sekunder. Ini lebih spesifik, entah itu kandungan alkaloidnya, flavonoidnya, terpenoid, saponin gitu ya, macam-macam. Nah, ini yang bisa kita analisis dengan menggunakan metode-metode tertentu tadi. Kemudian kita bisa melihat ciri kimiawi itu berdasarkan serologi sama elektroforesis dari proteinnya. Jadi kita bisa ada 3 jalan ya. Yang pertama kita bisa lihat secara langsung, itu contohnya adalah padi. Kemudian yang kita lihat adalah hasil tumbuhan metabolit sekundernya gitu. Kemudian yang ketiga adalah proteinnya. Nah, yang terakhir data taksonomi yang terakhir adalah penyebaran geografis. Ternyata penyebaran geografis ini juga penting gitu ya untuk mengelompokkan suatu takson gitu ya. Menentukan apakah suatu kelompok populasi itu perlu diperlakukan sebagai suatu jenis tersendiri atau dia hanya cukuplah sebagai subspesies atau varietas saja begitu ya.
Nah, ini erat hubungannya dengan faktor ekologi yang menunjukkan beberapa sifat biologinya. Jadi, persebaran geografis ini juga mempelajari asal-usul dari tanaman, sejarah perkembangannya seperti apa, evolusi taksonnya bagaimana, begitu ya. Nah, dengan adanya data atau peta penyebaran geografis ini pun kita bisa menyelidiki jenis-jenis tumbuhan yang ada di daerah tertentu gitu ya. Yang paling banyak jenisnya tuh yang mana gitu. Yang paling besar variasinya, ciri-cirinya itu seperti apa gitu ya. Umpamanya di situ terdapat banyak sekali tumbuhan yang serupa gitu ya, kemudian banyak ciri-ciri apa walaupun dia macam-macam jenisnya tapi ciri-cirinya sama gitu ya, maka daerah itu dianggap sebagai pusat keanekaragaman gitu ya. Atau kita bisa sebutkan sebagai tempat asal evolusi dari takson tertentu, dari takson-takson yang ada di situ gitu. Ya, itu sih materi kita hari ini gitu ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari kuliah kita hari ini, ya, sumber taksonomi itu bisa berasal dari banyak sekali cabang-cabang biologi. Ingat enggak tadi apa aja? Ada morfologi, embriologi, anatomi, palinologi, sitologi, fisiologi, fitokimia, dan yang terakhir banget barusan apa? Persebaran geografis. Nah, kemudian sifat dan ciri-ciri taksonomi ini sangat penting sebagai sumber bukti taksonomi gitu ya, untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam taksonomi. Kemudian sifat-sifat yang dipakai sebagai bukti taksonomi dalam mendeterminasikan atau mencirikan atau menggolongkan jenis-jenis tumbuhan yang dapat berasal dari seluruh bagian maupun sebagian itu adalah dari semua fase serta proses pertumbuhan dari tumbuhan itu gitu ya. Jadi secara eh, kita bisa simpulkan kuliah hari ini sih intinya seperti itu. Ya, teman-teman, eh, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang kurang puas gitu ya, bisa didiskusikan nanti di kolom apa namanya, kolom diskusi di Google Classroom gitu ya, atau bisa ditanyakan di WA group gitu. Ketemu lagi kita di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.